Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Kita berdoa dengan menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kabar hari ini anak-anak? Apakah kabarnya baik atau kurang baik? Kalau baik, ya alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita hari ini materinya yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ayo kita cintai lingkungan, kita peduli terhadap makhluk hidup. Ada yang tahu peduli terhadap makhluk hidup itu apa saja? Ada yang tahu? Macam-macam makhluk hidup. Ada yang tahu apa semua macam-macam makhluk hidup? Nah, Ibu jelaskan, Ibu sebutkan ya. Macam-macam makhluk hidup itu ada manusia, ada jin, malaikat, setan, tumbuhan, dan benda alam. Sebelum kita mendalami lebih lanjut lagi, Ibu mau jelaskan pengertian makhluk hidup itu seperti apa sih? Nah, makhluk hidup memiliki tingkat kompleksitas dan organisasi yang tidak ditemukan pada benda-benda tak bernyawa. Pengertian makhluk hidup. Arti hidup dalam Islam dapat diambil dari kata hayat yang berasal dari kata hidayah yang berarti hidup. Hidup bagai makhluk Allah pada dasarnya bermula dari air. Makhluk hidup dalam biolog, juga dalam ekologi. Organisme yang bahasa Yunani yang mempunyai arti alat ialah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga dapat berfungsi secara stabil serta juga memiliki sifat hidup. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, uniseluler. Uniseluler ialah makhluk hidup yang bersel satu dan tidak dapat dilihat secara langsung. Kita dapat melihatnya dengan menggunakan alat Microsoft. Fungsi kehidupan dilakukan oleh bagian-bagian penyusun sel itu sendiri. Yang kedua, multiseluler ialah makhluk hidup yang bersel banyak tapi dilihat secara langsung tanpa bantuan Microsoft. Yang ketiga, eukariotik ialah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel sehingga inti sel tidak bercampur dengan sel sitoplasma atau cairan sel. Yang keempat, prokariotik ialah makhluk hidup yang belum memiliki membran inti sel sehingga bahan-bahan inti sel bercampur dengan sitoplasma. Yang kelima, heterotrof ialah makhluk hidup yang mengambil bahan organik dari makhluk hidup lainnya dan tidak dapat membentuk bahan organik sendiri. Sifat-sifat makhluk hidup. Yang pertama, memerlukan makanan. Ya tentu, karena makhluk hidup dia memerlukan makanan untuk tetap hidup. Yang kedua, makhluk hidup bernafas. Ya tentu, karena di mana-mana makhluk hidup itu bernapas. Ya begitu, bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti itu adalah benda mati. Tapi kalau dia bergerak berarti itu makhluk hidup. Ya. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh. Ini misalnya seperti dari lahir kita sendiri dilahirkan oleh ibu, dari bayi kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, dan tumbuh menjadi orang dewasa. Itu yang dinamakan makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup
berkembang biak. Misalnya mempertahankan jenis dan keluarganya. Kita sebagai manusia sangat bangga kita mempunyai adik atau kakak begitu. Kalau kita sudah tua, anak kita yang bisa merawat kita begitu ya. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu? Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsangan seperti tumbuhan akan tumbuh menggapai rangsangan cahaya matahari. Jadi, tumbuhannya adalah ke arah matahari, seperti laron dan binatang serangga kecil yang bisa terbang menggapai rangsangan matahari. Yang selanjutnya, makhluk hidup mampu beradaptasi. Sebagai contoh, kita pada waktu pergi ke daerah pegunungan yang dingin, maka tubuh kita banyak memproduksi hemoglobin. Oleh karena itu, tubuh kita terlihat kemerah-merahan. Selanjutnya, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Nah, ini makhluk hidup itu harus mengeluarkan zat sisa. Misalnya seperti kita, setiap hari, tiap pagi mengeluarkan kotoran. Kalau tidak dikeluarkan, tentu akan menjadi racun. Tentu akan menjadi racun pada tubuh kita, karena kotoran itu zat sisa itu harus keluar. Zat sisa itu dari makanan yang kita makan. Kita pasti akan mengeluarkan zat sisa. Tempat hidup. Tempat hidup itu di sini ada juga dikatakan tempat hidup. Yang pertama rahim ibu, yaitu pada saat orang terjadi dari keadaan pertama sampai dilahirkan. Kedua, alam dunia, setelah manusia lahir sampai dia mati. Ketiga, alam barzakh, yaitu setelah manusia mati atau ruh meninggalkan jasad, dia berada dalam alam tertentu di dalam alam barzakh sebelum kebangkitan pada hari kiamat. Keempat, alam akhirat, yaitu setelah masa kebangkitan keempat pada hari kiamat, masa hisab dan masa pembalasan. Peduli terhadap makhluk hidup. Peduli terhadap makhluk hidup itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Cara itu hal dasar yang menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, berhemat menggunakan listrik dan air. Itu peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan penghematan energi seperti listrik dan air, mengajarkan anak-anak untuk mematikan TV, mematikan kipas angin saat tidak dipakai. Listrik digunakan ketika ingin dipakai, tetapi jika tidak ingin dipakai, kita mengajarkan anak-anak supaya ketika tidak menggunakan kipas, tidak menggunakan TV, mohon dimatikan agar dimatikan supaya itu menghemat listrik. Yang ketiga, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Berkaitan dengan cara sebelumnya, membiasakan anak untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Jadi tidak hanya mengurangi sampah, tetapi anak pun melanjutkan sikap baiknya dengan tidak menghasilkan sampah. Misalnya mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan, menggunakan sedotan, dan membawa tas saat berpergian, bukan kantung plastik. Yang kelima, meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Walaupun masyarakat masih sering menggunakan kendaraan pribadi,
kita harus membiasakan anak untuk menggunakan transportasi umum. Kebiasaan ini mengurangi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, anak pun bisa belajar banyak hal dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya, anak akan lebih sehat karena lebih banyak berjalan kaki ketimbang sekedar duduk di mobil. Sekian dan terima kasih. Untuk tugasnya, Ibu kasih tugas yang pertama, bagaimana cara kalian tetap menjaga lingkungan dengan bersih. Yang kedua, bagaimana cara kalian menanam tanaman agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Yang ketiga, bagaimana cara menghemat air. Ya, itulah tugas yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an.